Welcome to Ecclesias Podcast. Wih, gak kerasa ya If, 1 minggu telah berlalu loh. Kita ketemu lagi nih If. Iya nih, gak sabar dengeri pertanyaan-pertanyaan hari ini. Soalnya pembahasan sebelumnya luar biasa relate banget. Iya nih, kan jadi bikin makin semangat gitu ya. Oh ya, kali ini kita masih dengan pembicara yang sama, yaitu Kak Kristi. Hai. Halo. If, kamu punya temen yang munafik gak? Wah, pastinya punya lah. Wih, berarti topik kita kali ini relate dong, If. Soalnya kali ini kita akan membahas tentang teman tapi kok munafik. Waduh, agak serem ya. Gimana nih Kak, serem gak topik kita kali ini? Iya, lumayan serem sih. Lumayan atau serem banget nih? Oke. Kalau gitu, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan pertama. Siap. Ini. Silahkan Ivana. Ready Kak? Ready dong. Oke, pertama. Kadang dalam pertemanan atau persahabatan itu kita sering menemukan kemunafikan. Kayak serigala berbulu domba. Wih, bahasanya nih serem ya. Di depan kita baik, tapi di belakang kita busuk. Waduh. Persahabatan yang baik itu sesungguhnya seperti apa? Oke, kok jadi kayak kamuflase gitu ya, serigala berbulu domba. Keren. Minggu lalu kita udah bahas banyak tentang cara pendekatan yang baik supaya menghasilkan relasi yang sehat nih ya. Tapi yang namanya manusia itu kan banyak macamnya. Mungkin kita bisa lihat kalau di luar dia itu baik. Tapi kelemahan kita sebagai manusia adalah kita tuh nggak bisa melihat kedalaman hati seseorang. Coba nih aku tanya sekarang, Ivana tahu nggak kedalaman hati Keisha? Begitu juga Keisha, tahu nggak apa yang dipikirkan Ivana? Ayo, nggak tahu ya? Enggak lah. Itulah kelemahan kita, nggak bisa baca apa yang ada di dalam diri sesama kita. Nah, hal-hal ini mungkin nggak bisa kita hindari. Karena udah jadi pemandangan umum gitu ya di kalangan masyarakat. Mau kita berada dimanapun, seperti apapun gitu, pasti ada kita menemui orang-orang yang mungkin seperti ini. Tapi ini kembali lagi kepada kita. Kalau kita udah tahu nih bahwa orang itu punya sifat yang gak baik, sifat yang merugikan gitu, maka ya kita mesti bijak dong menghadapinya gitu ya. Ada waktunya kita tegas. Ada waktunya juga kita calm down gitu ya. Jadi bukan karena dia itu teman saya atau dia itu sahabat saya, maka kita membiarkan atau berkompromi dengan hal-hal yang membuat kita justru tidak bertumbuh. Ya, mesti hati-hati di dalam bagian ini. Tipsnya seperti apa? Ada beberapa tips nih gitu ya yang mungkin bisa kita lakukan, bisa kita terapkan ketika menghadapi seorang teman yang dikategorikan munafik itu tadi ya. Tapi sulit untuk dihindari. Nah, biasanya kalau kita punya gimana nih aku punya teman yang begini, ya udah batasin aja gitu pertemanan. Tapi gimana caranya kalau misalkan karena intensitas perjumpaan kita dengan dia itu lumayan sering, contoh misalkan di sekolah ini kan tiap hari ketemu nih, nggak mungkin kita nggak ketemu, atau kayak di kuliah atau lingkungan kerja itu kan intensitas pertemuan tuh banyak gitu ya. Gimana caranya menghadapi orang yang demikian? Mungkin yang pertama yang bisa diterapkan adalah tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Maksudnya kayak gimana? Gini, jangan biarkan diri kita itu menanggapi ucapan atau tindakan dia yang gak benar. Karena kita udah tahu kok sikap dan sifatnya dia itu gak baik. Ya kenapa kita mesti terpancing dengan ucapan dan tindakannya? Kalau misalkan kita meresponinya dengan ikut-ikutan jengkel, dengan ikut-ikutan sorry nih, pengen bales dia gitu ya. Sama aja dengan artinya kita tuh berhasil mempengaruhi diri kita dengan hal yang gak baik. Karena harusnya kan hidup seorang anak Tuhan itu jadi terang gitu ya, jadi garam. Harusnya yang menasehati, harusnya menegur yang salah tapi dengan kasih, bukan justru ikut-ikutan seperti apa yang dia lakukan. Kalau misalkan kita tersulut emosi, maka kita akan batal jadi berkat untuk dia dan orang lain tentunya gitu ya. Tanggapin aja dengan tenang. Belajar juga di dalam bagian ini untuk memanajemen emosi kita juga. Jadi tanggapi dia dengan tenang dan jangan mudah terpancing dengan emosi gitu. Yang kedua adalah lakukan pendekatan dan pembicaraan secara 4 mata. Pelajari dulu sifatnya kalau misalkan kita belum terlalu kenal dengan dia. Kalau misalkan kita udah sungguh-sungguh kenal dengan dia, terus kemudian dia melakukan hal yang gak baik sama kita, ya
Panggil dan bicarakan 4 mata gitu ya. Apa aja yang salah, apa aja yang perlu diperbaiki gitu. Mulai bicara tentang apa saja yang pernah dia lakukan yang mungkin bagi kita itu merugikan kita. Tanyakan juga kenapa sih? Apa sih alasannya gitu, kok kamu tuh tega begitu ya melakukan hal ini kepadaku gitu ya. Supaya kita menemukan titik permasalahan dan penyelesaiannya. Tapi nih misalkan seandainya kita udah coba, tapi memang ternyata itu adalah sifat buruknya dia, sifat bawaan yang gak bisa diubah, maka ya kita memang perlu untuk memberikan batasan gitu ya. Batasan kepada dia. Supaya kita gak sembarangan curhat kepada dia, kita gak sembarangan share apa persoalan kita kepada dia gitu. Karena semakin kita memberi ruang dan memberikan dia ikut campur dalam pribadi kita, maka semakin dia merasa punya kesempatan dong untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa saja tambah merugikan kita. Jadi persahabatan yang baik adalah persahabatan yang tujuannya untuk membangun. Tujuannya untuk membawa kita bertumbuh, baik di dalam hal iman kerohanian dan membuat kita semakin berpikir dewasa dalam setiap mengambil keputusan dan tindakan. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang demikian, iya jangan kita ikut-ikutan seperti mereka. Itu akan membuat kita menjadi tidak baik juga gitu. Wih, mantap nih Kak. Jadi memang ya Kak, kemunafikan itu tidak bisa dihindari. Dari Betul. miliaran orang ini kayaknya tidak mungkin tidak ada orang yang Iya, munafik udah jadi kayak gitu. pemandangan sehari-hari ya. Iya benar. Tapi kita juga sebagai orang percaya, respon kita juga harus bijak gitu ya Kak. Betul. Jangan karena mereka teman kita, jadi kita itu iya aja sama sikapnya. Iya. Tapi kita harus tegur juga dengan baik dan kita juga jangan terkontaminasi gitu ya dengan mereka. Mantep kali nih. Wih. Oke, tapi Kak, kemunafikan dalam pergaulan itu biasanya cepat menambah teman loh Kak. Wow. Nah, kalau pengen cepat punya teman banyak atau bahagiain mereka, boleh nggak kita juga pakai jurus itu? Boleh nggak kita munafik gitu ya? Iya. Pertama nih yang mesti kita pahami dulu, apa sih munafik itu? Ah, menurut Ivana sama Keisha munafik itu apa? Yo. Muka dua. Iya. Serigala Muka berbulu dua. domba. Oh iya. Kalau dalam pengertian yang sebenarnya munafik itu kan sebenarnya kayak suka berbohong gitu ya. Hati dan perbuatan itu nggak sama ya. Suka berpura-pura atau seperti yang teman-teman bilang bermuka dua gitu ya. Di depan begini, di belakang begitu. Sehingga orang yang demikian adalah orang yang bukan hanya membohongi orang lain, bukan hanya membohongi kita sebenarnya, tapi dia juga membohongi dirinya sendiri gitu ya, karena dia berpura-pura gitu ya. So, apa yang kita dapat kalau misalkan kita ikut-ikutan seperti mereka, kalau kita udah tahu nih arti munafik itu apa gitu ya, suka bohong, bermuka dua. Kalau misalkan kita ikut-ikutan kayak mereka, apa yang kita dapat? Teman makin bertambah? Ya mungkin aja. Tapi kan kita akan terjebak dalam suatu lingkup yang ternyata isinya adalah orang-orang yang sama. Yang kayak gitu juga gitu. Jadi mau dibawa kemana arah pertemanan kita kalau misalkan isi orang-orangnya kayak demikian. Nah, berbicara tentang kata munafik, saya teringat lagi nih juga ya di dalam Alkitab. Seringkali Tuhan itu menyebutkan ada golongan orang-orang yang disebut dengan munafik. Ingat enggak golongan orang-orang apa yang sering disebut munafik? Sering kali loh ini disebut gitu ya. Nah ini adalah golongan orang-orang Farisi. Nah orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sering disebut sebagai orang yang munafik oleh Tuhan Yesus. Nah itu kata itu jelas banget di sana gitu ya. Tuhan itu menyebutkan orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang sebenarnya buta akan kesalahan mereka sendiri. Mereka bisa lihat nih selumbar di mata orang lain, selumbar kesalahan, tapi mereka nggak bisa lihat nih balok kesalahan di mata mereka sendiri. Jadi golongan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang buta akan kesalahannya sendiri. Terus kemudian Tuhan juga menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian adalah buta terhadap pekerjaan Tuhan. Wah semakin kesini semakin ngeri nih ya pengertian dan sebutan bagi orang yang demikian. Buta terhadap pekerjaan Tuhan. Mereka tuh banyak sekali mengerjakan keagamaan yang begitu ketat begitu ya. Suka melakukan hal-hal rohani tetapi tujuannya untuk mempertontonkan diri mereka. Tapi mereka nggak bisa dapat melihat jelas pekerjaan Tuhan sekalipun Injil itu diberitakan, sekalipun pada saat itu Mesias telah datang.
Mereka buta akan pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, orang-orang golongan demikian adalah orang-orang yang buta akan nilai-nilai kebenaran. Suka nih menuntut orang lain supaya melakukan nilai-nilai kebaikan, melakukan nilai-nilai keagamaan. Tetapi mereka sendiri justru tidak tahu melakukan kebenaran. Mereka suka menuntut orang lain harus melakukan demikian, tetapi mereka sendiri nggak bisa melakukannya. Nah, udah nih garis bawahin sampai di sini. Kalau kita udah tahu arti dari kemunafikan itu udah nggak benar, ya ngapain kita mesti menjadi seperti mereka gitu ya. Sehingga kemunafikan mana yang dapat membuat kita semakin disukain orang? Atau apakah sifat itu bisa menjadikan kita berkat buat orang lain? Jadi kalau ditanya nih, boleh atau enggak kita menjadi orang yang seperti demikian? Ya mesti kita pikirin lagi jawabannya gitu ya. Kalau Tuhan aja menegur dengan keras orang-orang yang munafik, mengapa kita mesti harus berbuat demikian hanya untuk menambah jumlah teman? Pakailah cara yang lebih epik daripada cara yang menyesatkan. Gitu guys, jadi hati-hati ya. Berarti munafik itu nggak boleh ya Kak? Iya tentu nggak boleh dong. Sekalipun tujuan kita positif buat bagian temen. It's okay kalau tujuannya positif. Tapi apakah gak ada cara lain? Dengan cara yang kamu jadi seperti demikian, itu aja udah salah. Pengertiannya aja udah salah. Kalau misalkan temanmu bertambah dengan cara yang seperti Ivana sebutkan gitu ya. Tapi kemudian ternyata isinya adalah orang-orang yang kayak gitu juga. Sehingga baik kita maupun teman kita akhirnya menjadi orang yang gak jujur terhadap kita dan terhadap diri sendiri. Jadi pertemanannya ini mau dibawa ke arah kemana? Mau membentuk satu komunitas yang seperti apa gitu. Jadi ingat teman, kita nggak boleh nekat ya. Jangan bonek ya. Iya betul. Jadi kalau gitu, apakah sebaiknya kita punya teman sedikit tapi berkualitas atau banyak teman tapi hanya sekedar kenal tanpa hubungan relasi yang lebih seperti persahabatan? Memiliki banyak teman itu baik. Nggak ada larangan yang melarang kita untuk mengenal banyak orang, punya teman banyak gitu ya. Ini kayaknya udah sempat kita singgung minggu lalu nih. Bukalah mata selebar-lebarnya dan jalinlah relasi seluas-luasnya. Tapi memang tidak semua teman itu dapat jadi true best friends forever. BBF ya? BBF atau apa ya? Istilah zaman dulu banget ya Kak. Oh iya, karena saya orang tahun 94 ya. Oh gitu ya. Kalau kita mau berteman dengan banyak orang itu baik. Tapi kalau untuk menjalin persahabatan kita tuh mesti jeli dan memilih gitu ya. Kayak apa sahabat yang baik dan berkualitas nih. Karena saya anak Tuhan nih ya. Jadi saya jawab nih juga dengan firman Tuhan tentang persahabatan. Keren nih di dalam Amsal 17 ayat 17. Ingat ya, 17 diskon. Enggak begitu ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan jadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa sih artinya gitu ya? Menaruh kasih setiap waktu itu di dalam pengertiannya punya yang namanya kesetiaan. Nah, jadi kesetiaan itu bukan cuma sama pasangan doang, Ivana, gitu. Dalam pertemanan itu juga harus ada kesetiaan, gitu ya. Kalau dalam persahabatan itu ada keegoisan, maka di dalam persahabatan nggak akan ada kasih dong. Kita nggak mengasihi karena kita egois, gitu ya. Tetapi jika persahabatan itu ada kasih, ada kesetiaan, maka baik susah, senang, jatuh miskin atau bahkan terkena aib pun ia tetap akan mengasihi kita gitu ya, karena dia menaruh kasih setiap waktu sama kita dan kita pun demikian terhadap dia. Menjadi saudara dalam kesukaran, kita harus punya sikap hati-hati dan lemah lembut satu sama lain saat sesama kita sedang dalam kesukaran. Kita nggak bisa nih, misalkan ketika dia sedang ada persoalan. Biasanya orang yang sedang ada dalam persoalan itu kan sedang tinggi-tinggi tuh nadanya gitu ya, do-nya itu tinggi, tit gitu ya. Kemudian kita menanggapi dengan emosi juga gitu. Iya, kita nggak menemukan titik temunya gitu ya. Jadi mesti ada sikap lemah lembut, satu sama lain saling pengertian. Nah, Tuhan tuh membentuk kita dilahirkan bukan hanya untuk sekedar jadi manusia, tetapi kita juga menjadi saudara dan keluarga bagi sesama kita.
Kita ada bagi sesama yang sedang dalam kesukaran. Untuk apa? Untuk saling mendoakan, saling menguatkan, menghibur gitu. Sehingga kita bisa berbagi yang namanya kesukaran atau problem. Nah, jadi teman sedikit atau banyak itu nggak masalah. Asalkan yang penting adalah kualitas pertemanan itu memiliki nilai-nilai kebenaran gitu. Jadi mau temanmu sedikit, mau temanmu banyak, tapi kalau kualitas pertemanannya baik dan penuh dengan kebenaran, ya lanjutkan gitu. Wih, luar biasa Kak. Jadi emang punya teman banyak atau sedikit itu tidak masalah, yang penting relasinya itu ya Kak ya. Kualitas pertemanannya. Betul. Gitu. Apakah itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak gitu ya Kak ya. Betul. Oke, luar biasa. Kalau aku sama Ivana tadi kayaknya punya teman yang munafik gitu ya. Nah, kalau Kak Kristi sendiri pernah nggak mengalami punya teman yang munafik? Terus gimana cara Kak Kristi itu menghadapinya? Pernah nggak ya? Pernah Ya nggak? pasti ya, pernah. Kayaknya pernah sih. Iya, kayaknya sepertinya semua orang juga pernah mengalami hal ini ya, termasuk saya juga gitu ya. Mulai dari saya sekolah, karena saya ingat itu masa SD sampai kemudian saya lulus kuliah, ya memang pernah ada menemui orang-orang yang demikian begitu. Tapi bukan berarti saya orang yang paling baik dan orang yang paling benar, enggak. Ya mungkin saya juga pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi saya punya tolak ukur kepada mereka-mereka yang menurut saya masuk di dalam daftar kotak hitam gitu ya. Pada awalnya sih ya kayak heran, kayak enggak nyangka, kayak kaget gitu ya. Kok bisa sih orang ini begini gitu ya. Karena biasanya kan lingkungan pertemanan saya mulai dari kecil tuh kalau nggak lingkungan tetangga di rumah, di sekolah, dan juga di gereja gitu ya. Nah, saya dulu sempat sekolah di swasta Kristen gitu. Jadi lingkungannya ya nggak beda jauh dengan lingkungan gereja gitu ya. Namun ketika saya masuk di lingkungan yang baru dan merasakan perbedaannya, saya jadi heran gitu ya. Kecewa iya pernah, kesel pernah juga gitu ya. Semenjak itu saya mulai belajar nih, mesti hati-hati kepada semua orang yang sekalipun mungkin kita kenal baik gitu ya, mungkin bisa enak diajak ngobrol, bisa diajak bercanda, tapi sekali lagi kita nggak tahu begitu isi hatinya apa, karena isi hati dan pikiran orang itu jauh di atas ekspektasi kita gitu ya. Karena kita contoh, misalkan kita merasa baik, ya kita menginginkan orang lain itu juga baik kepada kita, tapi belum tentu seperti itu gitu. Sehingga gimana cara saya menghadapi? Selain kita mendoakan gitu ya, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Seperti beberapa saat lalu kita udah bahas. Yang pertama adalah tenang, berpikir jernih dulu, jangan mudah langsung terpancing dengan emosi gitu ya. Kemudian mesti mulai membatasi hal-hal yang terlalu intim atau privasi. Jadi nggak sembarangan nih kita share gitu ya. Ajak dia bicara gitu. Tapi pengalaman saya dengan cara ketiga ini hampir-hampir nggak mempan gitu. Mungkin karena lingkungan atau budaya tempat asal saya dengan kebanyakan orang itu adalah berbeda gitu ya. Sehingga agak susah sih memberikan pengertian dan pemahaman yang baik untuk mengubah konsep atau pola pikir mereka gitu. Tapi selama ini yang bisa saya lakukan caranya adalah ya yang pertama berpikir jernih dulu gitu, jangan langsung tersulut emosi gitu, mana tahu nanti tiba-tiba kita salah prasangka kan bahaya tuh gitu ya. Kemudian mulai membatasi hal-hal yang masuk di dalam hal privasi kita gitu ya, karena ada hal-hal yang nggak perlu di-share ke orang lain gitu. Selama dia masih bisa diajak bicara, ajaklah bicara. Tapi selama dia nggak mau diajak bicara ya udah gitu, mungkin dia memang orang yang nggak tepat untuk diajak berteman kayak gitu. Berarti kita diajarkan untuk berpikir jernih, terus membatasi diri, bukan membatasi diri, maksudnya kayak apa ya bahasanya itu? Membatasi dari orang-orang yang toksik gitu ya. Betul, iya ya betul. Terima kasih Keisha sudah membantu. Oh iya, sama-sama. Nah dengan itulah senang hati. saling melengkapi kan jadinya. Nah, dari teman tapi kok munafik ini, teman-teman tuh diingatkan kalau kita itu nggak boleh munafik ya. Sebagai seorang Kristen yang Tuhan sudah ajarkan ke kita bahwa kita harus berteman dengan penuh kejujuran, kebenaran. Jadi di sini harus ingat bahwa munafik itu dosa. Luar biasa, betul. Mantap. If, kamu jangan jadi orang munafik loh. Wah, doakan ya semoga selalu
lancar di kehendak Tuhan gitu. Pasti dong. Aku tetap menerima kamu apa adanya kok. Kalau kamu. Oke. Oke, kalau gitu closing statement dari teman tapi kok munafik dari Kak Kristi nih. Nah, Oke, closing statement. Tetaplah menjadi diri sendiri. Tidak perlu tersesat dengan pengaruh atau gaya orang lain karena belum tentu itu mendatangkan kebaikan buat kita. Tidak usah menjadi pribadi yang munafik hanya untuk mendapatkan banyak teman. Pakailah cara atau metode yang sesuai dengan kebenaran supaya dalam setiap relasi yang dibangun nama Tuhan itu tetap ditinggikan. Percayalah, jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang berasal dari Dia untuk menolong kita tetap bertumbuh. Wih, selesai juga nih topik yang Mantap. agak serem ini. Gimana, Kes? Tersulut emosi atau oh, emosiku ini kalau darahku ini biasanya rendah gitu ya. Sekarang ini darah tinggi. Darah tinggi, ya. aduh kasihan deh. Hebat. Tertusuk-tusuk gitu hatinya. Nah, kalau sekarang udah seram-seram, minggu depan nih, wah, kepo nggak ini ya? Oh, kepo sekali. Kalau kepo, teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus di podcast Eklesia. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di pembahasan minggu depan and Bye-bye, Yuters.